Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Indonesia adalah negara dengan keragaman iklim dan tanah di berbagai daerah, dari dataran tinggi hingga pesisir pantai. Ditambah dengan kekayaan alam yang luar biasa, maka Indonesia dikenal sebagai penghasil berbagai jenis buah musiman. Artinya berbuah hanya pada musimnya, merujuk pada siklus alami tanaman tropis. Contoh buah musiman adalah durian, mangga, rambutan, duku, jeruk, dan lainnya. Di samping buah musiman, ternyata ada juga buah non-musiman atau buah sepanjang tahun, misalnya pisang, nanas, pepaya, jambu biji, dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan buah ara? Buah yang dicari Yesus ketika ia sedang lapar dalam Matius 21 ayat 18-22 dan Markus 11 ayat 12-14. Apakah termasuk buah musiman atau buah sepanjang tahun? Apabila kita membaca dalam Markus 11 ayat 13, ditulis bahwa tetapi waktu Yesus tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Lalu mengapa Yesus tetap mengutuk pohon ara tersebut? Pohon ara sering melambangkan bangsa Israel dalam perjanjian lama. Sama seperti pohon ara yang tidak menghasilkan buah meskipun memiliki daun, Israel secara rohani tidak menghasilkan buah pertobatan sejati. Yesus mengutuk pohon ara sebagai tindakan simbolis yang melambangkan penghakiman atas bangsa Israel, khususnya kepada pemimpin agama yang tampak taat secara lahiriah tetapi mandul secara rohani. Pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting adalah, bagaimana dengan kita sebagai bangsa Israel masa kini? Yaitu orang-orang yang telah dipilih dan dipanggil untuk menerima anugerah keselamatan dan kuasa sebagai anak-anak Allah dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Anugerah keselamatan dan kuasa menjadi anak Allah yang kita terima tersebut membawa kita kepada suatu tanggung jawab sebagai orang percaya. Kalau kita tidak bertumbuh, kita tidak berbuah. Hidup kita tidak berdampak, tidak berguna bagi kerajaan Allah. Hidup kita hanya merugikan orang lain. Itu berarti menyia-nyiakan keselamatan dan kuasa tersebut. Dan ini tidak sesuai dengan rencananya. Tuhan mau kita tidak menyia-nyiakan waktu dan kuasa atau karunia dari Tuhan yang harus kita kembangkan dengan maksimal dalam waktu yang singkat ini, untuk melakukan perbuatan yang baik, yang berdampak bagi sesama dan memuliakan Tuhan. Inti dari berbuah adalah mengalami perubahan kehidupan, perubahan pola pikir, perubahan karakter atau sifat, perubahan mental, perubahan kebiasaan, dan kemudian diikuti dengan melakukan perbuatan yang baik. Ada suatu perubahan yang nyata, dapat dilihat dan dirasakan orang lain. Dari jahat menjadi baik, dari egois menjadi murah hati, dari pemarah menjadi peramah, dari pembalasan menjadi pengampunan, dari perbuatan memalukan menjadi memuliakan Tuhan, dan sebagainya. Alkitab menyebut beberapa buah yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan setiap orang Kristen. Yang pertama adalah buah pertobatan. Matius 3:8 berkata, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Buah pertobatan adalah perubahan dari manusia yang lama yang gemar membuat dosa menjadi manusia yang baru yang berjuang untuk tidak jatuh dalam dosa, dan semakin hari semakin disempurnakan menjadi serupa Kristus. Meskipun orang percaya tetap bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak tinggal dalam dosa. Yang kedua adalah buah roh. Setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada Roh Kudus di dalam hatinya. Kuasa Roh Kudus ini yang akan memimpin dan memampukan seseorang mengalami perubahan kualitatif, perubahan karakter, dan gaya hidup kita yang berdampak positif bagi orang lain. Dulu kita mungkin pemarah, pemurung, egois, pelit, kasar, tapi kita penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang ketiga, buah kesaksian, yaitu perubahan hidup orang lain karena kesaksian hidup kita. Orang menjadi bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Orang Kristen berkewajiban untuk menyampaikan kabar baik tentang Injil keselamatan kepada orang yang belum percaya dengan cara menceritakan kasih dan kuasa yang telah menolong dan merubah kita. Tidak ada kesaksian yang sia-sia. Setiap kesaksian yang dilakukan oleh orang percaya menolong orang lain untuk bertemu dengan Yesus dan mengikut Dia. Yang perlu kita lakukan adalah terus menceritakan kebaikan Yesus, seperti pembebasan dari masalah, perubahan karakter, atau pertolongan Tuhan dari kesulitan. Ini dialami dan dilakukan oleh seorang perempuan Samaria yang bersaksi dan mengubah banyak orang sekotanya
di Yohanes 4 ayat 30. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, pengutukan ini mengajarkan bahwa iman harus memiliki perbuatan baik atau buah. Tuhan menghendaki kita semua untuk berbuah. Berbuah memerlukan pertumbuhan yang baik. Seandainya sampai hari ini kita belum berbuah, jangan kecil hati. Masih ada kesempatan yang diberikan Yesus untuk bertumbuh dan berbuah dalam tahun ini. Salam sehat rohani dan jasmani, Tuhan Yesus memberkati.